Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pada bab 4, yaitu Aku Bangga Mampu Berpuasa. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah yang pertama, meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Ketentuan puasa di sini meliputi syarat-syarat puasa, pengertian puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang coba kita amati gambar yang ada di depan kalian ini. Coba kira-kira ini orangnya sedang apa? Ya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Mereka sedang apa? Sedang ada di meja makan. Mereka sedang apa ya? Ya, betul. Mereka sedang melaksanakan berbuka puasa bersama keluarga. Biasanya kalau kita puasa di bulan Ramadan, suka bareng-bareng makannya, sholatnya juga berjamaah ya. Oh ya, sekarang Bapak mau nanya kepada kalian anak-anak Bapak ini, kira-kira kalau selama bulan puasa, ayah, ibu kalian itu suka mempersiapkan apa? Apakah suka menyiapkan alat sholat? Karena kan kalau bulan puasa itu identik dengan tarawih ya, tarawih sama sholat yang lainnya. Jadi banyak yang harus dipersiapkannya pada saat pelaksanaan puasa. Kemudian apa sih yang kalian rasakan ketika bulan Ramadan itu? Apakah anak-anak Bapak ini senang atau sedih? Nah, sekarang coba kalian ceritakan ya sama Bapak mengenai setelah mengamati gambar tersebut. Sekarang Bapak mau tanya nih kepada anak-anak, kalian tahu nggak sih kalau puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ya benar, puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Sekarang kita lihat yuk pengertian dari puasa. Menurut bahasa ya, puasa itu berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa itu terbagi dua ya. Ya, anak-anak. Nah, pertama ada puasa wajib, contohnya seperti puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib atau harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah, contohnya puasa Senin Kamis, itu termasuknya ke dalam puasa sunnah. Selanjutnya tadi kan sudah dibahas nih mengenai puasa itu ada dua. Nah, puasa wajib. Nah, kita bertanya-tanya, kata siapa sih puasa itu wajib? Nah, di sini ada dalilnya ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ini dalil tentang puasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi puasa itu wajib. Untuk itu kalau kita melaksanakannya mendapat pahala, kalau ditinggalkan akan mendapat dosa. Nah, selama puasa di bulan Ramadan kita melaksanakannya ya, ada yang 29 hari atau ada juga yang 30 hari atau sebulan penuh. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan pengampunan. Jadi Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa.
Kemudian Allah juga akan melipat gandakan pahala ketika kita beribadah di bulan puasa. Umat Islam menyambut Ramadan dengan penuh sukacita karena ada bulan puasa itu, karena serba dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ketentuan puasa yang lain ya. Nah, di sini ada syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama itu balik. Nah, kalian tahu nggak balik itu ciri-cirinya apa saja? Nah, tanda balik itu ada 3 ya. Yang pertama, seorang laki-laki atau perempuan yang sudah berumur 15 tahun. Kemudian yang kedua, bermimpi junub. Ini terjadi di anak laki-laki dan perempuan juga ya. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid pada wanita yang sudah berumur 9 tahun. Itu tanda-tanda kalau laki-laki atau perempuan sudah balik. Kemudian syarat wajib puasa yang lain. Yang kedua, Islam. Ya, harus beragama Islam. Berarti kalau agamanya tidak Islam, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, berakal. Berakal ini berarti diwajibkan kalau orangnya berakal. Berarti wajib melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat, mampu. Mampu itu maksudnya berarti dia mampu untuk melaksanakan puasa. Itu mengenai syarat-syarat wajib puasa. Kemudian selanjutnya ada syarat sah puasa. Yang pertama harus beragama Islam ya. Kemudian yang kedua tamyiz, atau disebut juga dengan orang yang dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga harus suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Kemudian yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi, puasa pada waktu yang dibolehkan saja itu sah puasanya. Ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan puasa. Ya contohnya seperti kita sedang Idul Fitri. Nah, itu tidak boleh kita berpuasa ya. Kemudian Idul Adha, aku mau puasa juga tidak boleh di hari itu, hukumnya haram. Kemudian di hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari setelah Idul Adha, yaitu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau anak-anak Bapak di sini puasa pada hari raya Idul Fitri ya, Idul Adha dan hari tasyrik ya, puasanya itu tidak sah ya. Selanjutnya ada rukun puasa. Nah, rukun puasa ini yang pertama niat. Puasa itu harus diawali dengan niat ya. Niat puasa Ramadan itu wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Nah, yaitu adanya di dalam hati kita masing-masing. Namun sunahnya dilepaskan ya. Sunahnya itu boleh dilafazkan. Lafaz niat puasa yaitu seperti apa? Mungkin anak-anak Bapak sudah tahu ini ya. Nawaitu sauma godin an ada'i fadu sahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian ya, yang kedua, rukun puasa yang kedua ini menahan diri, yaitu wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Seperti menahan diri dari makan, minum, muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya. Masih semangat ya? Nah, selanjutnya ada sunnah puasa. Jadi, ada beberapa hal yang disunahkan ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Contohnya, menyegerakan ketika akan berbuka puasa. Kemudian, melaksanakan sahur dan mengakhirkan sahur. Ya, itu sunnah ya. Kemudian, berbuka puasa dengan kurma, berdoa. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa
dan memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak zikir dan berdoa. Nah, itu diantara sunnah-sunnah puasa ketika di bulan Ramadan. Akhirnya ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ya tentu saja makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian gila atau hilang akal. Yang keempat, murtad atau keluar dari Islam. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, itulah penjelasan materi ringkas di bab 4 ini dengan materi Aku Bangga Berpuasa. Semoga anak-anak Bapak semua dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nanti ketika akan, karena ini sangat penting sekali bagi anak-anak Bapak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan syariat agama. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.